dinas provinsi. Pokoknya ikut kemana-mana, dikirim kemana. Dan bahkan saya pernah ke Makassar untuk belajar selama 1 bulan ke Makassar. Julia Satria yang kedua masih kecil, saya lepas, saya belajar tentang akuntansi dan perpajakan. Makanya saya sedikit tahu tentang pajak. Ya. Kemudian saya sempat magang, kakak Ceci, magang di Kupang selama 1 minggu. Dan itu yang menjadi referensi saya untuk bisa mengelola lembaga ini dengan baik. Nah, walaupun sudah begitu kakak Ceci, sudah kita dapat dana subsidi BBM, sudah mulai nampak tanda-tanda kehidupannya, tetapi masih belum ada kekuatan secara hukum. Karena kita belum berbadan hukum kakak Ceci. Baik. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, Ibu Dewi sendiri juga belajar dari banyak hal dan juga dari berbagai akses, misalnya tadi dari BRI, terus juga dari berbagai dinas terkait, terlebih khusus yang menaungi atau membidangi tentang dunia koperasi. Oke, baik. Selanjutnya kita berbicara soal lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu kan kita mengelola uang orang lain, mengelola kecurigaan. Tanda kutip kecurigaan. Karena uang yang dikumpulkan dari banyak orang dijadikan saham atau modal bagi lembaga itu sendiri. Nah, tentunya pada saat itu pasti muncul keraguan dari orang lain bahwa apakah lembaga ini dia bisa berkembang ke depannya karena tidak ada landasan hukumnya. Atau untuk pendiriannya saja dia butuh waktu kurang lebih 1 tahun. Dari 15 Mei 1907 ke 15 November 1998. Oke. Nah, setelah perjalanannya yang Ibu bilang tadi mengalir seperti air saja, bagaimanakah sampai akhirnya Mawar Moe sebagai lembaga keuangan yang terus berkembang dia bisa berbadan hukum? Karena itu merupakan salah satu turning point bagaimana orang itu bisa mempercayai sebuah lembaga keuangan. Yang dilihat kan pasti, oh lembaga ini bisa dipercayai karena dia sudah memiliki dasar hukum. Oke. Kira-kira bagaimana ya? Baik kakak Ceci, seperti yang saya sampaikan bahwa UBSP kecil ini dia berjalan bagaikan air mengalir. Ya. Nah, sejak dirintis baru berbadan hukum itu setelah usianya 10 tahun. Tepatnya 12 Februari 2007 dengan nomor badan hukum nomor 4, dan waktu itu masih bisa dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Waktu itu Bapak Christian Rokok. Ya, jadi itu ceritanya. Jadi memang tuntutan supaya dia berbadan hukum, terutama karena kita sudah dilirik oleh pihak lain. Antara lain tadi kita mendapat dana subsidi BBM. Teman-teman yang lain waktu itu yang sudah operasi karena mereka sudah berbadan hukum dapat 100 juta kakak Ceci. Tetapi karena Mawar Moe-nya belum berbadan hukum, maka dia hanya dapat 50 juta. Dia hanya dapat setengah. Nah, berdasarkan itu waktu rapat anggota sudah mulai membahas bagaimana ke depan kita ini. Kita tidak bisa berada di bawah Yayasan Tunas Jaya terus. Maka rapat memutuskan kita harus berdiri sendiri. Kita harus Sejak rapat anggota untuk tahun 2005 itu, sudah berbicara banyak tentang kita harus berbadan hukum. Nah, kita mulai proses badan hukumnya itu mulai dari 2006 kita mulai proses badan hukum sampai akhirnya keluarlah badan hukum KSP Mawar namanya nomor 4 tahun 2007. Ya. Akte badan hukum ini disahkan oleh bupati kita sendiri. Waktu itu Bapak Christian Rokok. Begitu kakak Ceci. Nah, jadi ya menghabiskan waktu 10 tahun baru dia bisa berbadan hukum. Dan coba kakak Ceci bayangkan, waktu itu jumlah anggota kita 262 orang. Rentang waktu 10 tahun dari 17 sampai 2007 hanya 262 orang.
dilihat dari penilaian kesehatan sangat tidak sehat dalam hal pertumbuhan anggota. Karena pertumbuhannya itu rata-rata, kalau dirata-ratakan 62 orang 1 tahun. Dalam 1 tahun 62 orang. Jadi pertumbuhan anggota itu sangat lambat. Pertumbuhan sangat lambat. Bisa juga karena memang kita belum berbadan hukum. Gitu. Jadi kita juga tidak punya keberanian untuk sosialisasi ke dunia lebih luas dari sekitar kita. Begitu. Ya. Begitu Kakak Ceci, itu tentang berbadan hukumnya. Baik, tadi di Badan Hukum Ibu menjelaskan bahwa nama KSP Kopdit Mawar Mei adalah KSP Mawar. Bisa Ibu jelaskan kira-kira bagaimana peralihan nama dari KSP Mawar menjadi KSP Kopdit Mawar Mei yang kita kenal saat ini? Oke, memang cerita Mawar Mei ini panjang sekali dan unik dari semua koperasi yang ada. Ya, karena perjalanannya ya tidak sehebat seperti teman-teman yang lain. Ya, langsung berbadan hukum dan lain sebagainya. Kita betul-betul mulai dari nol, merangkak. Ya. Nah, Mawar Mei ini dalam anggaran dasar, ya, namanya adalah KSP Mawar. Dalam perjalanannya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia baru berbadan hukum setelah usianya 10 tahun. Kemudian dalam perjalanannya, ya soal pertumbuhan itu, terutama pertumbuhan anggota, kurang baik. Ya, kita agak lambat memang. Sehingga sampai pada akhirnya anggota di rapat anggota mereka meminta bagaimana kalau koperasi kita ini bergabung dengan Puskopdit Manggarai. Karena anggota yang di Mawar Mei juga mereka anggota di koperasi lain yang sudah bergabung dengan Puskopdit, yang mereka sudah mulai merasakan manfaatnya kalau bergabung dengan Puskopdit Manggarai. Begitu. Terus Kakak Cici, pada saya ingat sekali, ya memang sih bukan sampai ke bertengkar, tetapi lebih kepada adu argumentasi. Beberapa kali Baturan tahun buku 2013 selalu pengurus menjawab bahwa akan dikaji. Permintaan anggota untuk bergabung akan dikaji. Kemudian 2014 waktu itu sudah Kakak Cici banyak yang meninggal di Mawar Mei. Sementara kita belum bergabung dengan Puskopdit. Meninggal berarti menjadi risiko lembaga sendiri. Sisa utang dari anggota yang sudah meninggal. Nah, di situ puncaknya sehingga pada tahun buku 2014 diputuskan bahwa kita harus bergabung dengan Puskopdit Manggarai. Sehingga hasil rat itu dituangkan di dalam program kerja tahun buku 2015 bahwa Mawar Mei, KSP Mawar harus bergabung dengan Puskopdit. Itu ceritanya. Kemudian dari situ Kakak Cici, kita bergabung dengan Puskopdit itu tidak segampang yang kita pikirkan. Harus melalui binaan dulu, binaan Puskopdit. Walaupun kita secara administrasi keuangan manual sudah bagus, begitu. Akhirnya kita jadi binaan dan kita diaudit. Itu baru saya alami pengalaman pertama diaudit oleh orang lain. Sebelumnya biasanya dengan pengawas internal. Ini diaudit oleh Puskopdit dan semuanya baik. Ada beberapa rekomendasi yang harus kita tindak lanjuti. Maka di tahun 2015 kita diterima sebagai binaan. Aturannya untuk menjadi anggota Puskopdit harus 3 tahun dan jadi binaan. Tetapi kita karena sebelum selain saya mengelola sebagai pengelola di Mawar, waktu itu saya jadi pengurus di Florete. Saya selalu diikut sertakan oleh Pak Ino yang manajer waktu itu untuk segala kegiatan yang bersifat BIMTK,
atau loka karya kah, dan lain sebagainya. Sehingga pengetahuan saya menjadi semakin banyak tentang koperasi. Sehingga waktu itu diputuskan saja oleh manajer, konsultasi dan pengurus pos bahwa maka cukup 1 tahun, mereka bisa. Maka terjadilah kita secara resmi diterima sebagai anggota Puskobdit Manggarai. Nah, sebagai anggota Puskobdit Manggarai, kita secara otomatis lagi menjadi anggota Induk Koperasi Kredit dalam lembaga gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Dengan kekuatan kita di dalam gerakan waktu itu adalah yang namanya Daperma. Hajar Daperma Oketa. Banyak orang yang masuk dan kami 3 orang kakak Ceci mau bayangkan. Saya Pamika Ibu Nesti benar kata orang bahwa kami ini betul-betul sebagai apa ya? Tiga batu tunggu. Kami 3 berjuang kemana-mana sosialisasi. Waktu itu kita sudah bisa beli mobil, sehingga kita mulai dengan rak di kelopak kecil. Berdasarkan rak di kelopak sehingga orang datang, ada apa ini? Banyak. Nah, dari situ bayangkan dari 262 anggota, pas di 2016 kita punya anggota sudah 1.300-an. Oh, bayangkan pertumbuhannya luar biasa. Nah, itu ceritanya kakak Cici. Nah, dari situ setelah kita bergabung dengan Mawar Moe, dengan Puskobdit, anggota kita sudah berkembang. Penyebaran anggota kita juga berkembang. Sementara di anggaran dasar kita tadi, wilayah kerjanya hanya di wilayah Kabupaten Manggarai. Hanya dalam lingkup Kabupaten Manggarai. Kenyataannya anggota kita ada di Manggarai Timur, ada di Manggarai Barat. Maka kita mengingkari apa yang ada di anggaran dasar. Kita bisa disalahkan oleh pemerintah setempat, terutama Manggarai Barat dan Manggarai Timur. Maka waktu itu September 2016 kita buat rapat luar biasa, yaitu rapat perubahan anggaran dasar. Waktu itu Tante Maria sudah meninggal. Beliau meninggal itu pada saat saya terima berita acara tentang Mawar Moe diterima secara sah sebagai anggota Puskobdit di Borong waktu itu. Raplanya di Borong, kita diundang untuk terima itu. Dan Tante Mia meninggal. Begitu, ya. Kemudian kita itu tadi rapat khusus untuk perubahan anggaran dasar itu. Apa yang dirubah di perubahan anggaran dasar itu? Ada 2 hal pokok. Yang lain juga ada, tapi yang pokok sekali yang pertama itu adalah perubahan nama. Dari KSP Mawar. Dari KSP Mawar ini menjawab pertanyaannya Bu Ceci tadi. Kenapa sampai Kobdit Mawar Moe? Jadi perubahan nama, yaitu nama dari KSP Mawar menjadi KSP Kobdit Mawar Moe. Mengapa Kobdit? Karena kita dari yang dulu saja namanya KSP, kita lebih fokus lagi dalam satu gerakan yang namanya Gerakan Koperasi Kredit Indonesia. Maka di depan itu namanya menjadi Kobdit. Identitas kita adalah koperasi kredit. Ya. Koperasi kredit tidak identik dengan simpan pinjam, tapi lebih kepada kata kradere. Kradere itu apa? Saling percaya, kumpulan orang-orang saling percaya. Di situ kekuatan kita bahwa kita adalah orang yang saling percaya di dalam berbagai. Kemudian kakak Cici, mengapa ada Moe-nya? Moe ini sebagai ucapan rasa terima kasih, rasa hormat kita kepada perintis. Karena waktu itu Tante sudah meninggal. Nah, untuk mengenang supaya sampai 100 tahun ke depan atau sampai dunia kiamat, anak cucu kita tahu bahwa yang merintis koperasi ini adalah Ibu Maria Moe. Maka namanya KSP Kobdit Mawar Moe. Perubahan yang kedua adalah perubahan wilayah kerja dari primer kabupaten menjadi primer provinsi. Itu berarti wilayah kerja kita
tidak hanya di Kabupaten Manggarai Kabupaten saja, saja. tapi sekarang kita bisa berada di mana-mana. Yang paling penting di bawah satu provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi itu dua perubahan untuk perubahan anggaran dasar kita, lebih kepada perubahan nama dan perubahan wilayah kerja. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bagaimana proses Ibu bisa bergabung menjadi anggota dari binaan Puskopit Manggarai selama 1 tahun. Setelah itu menjadi anggota penuh dari Puskopit Manggarai. Oke, mungkin teman-teman di luar sana masih bingung, kira-kira Puskopit Manggarai itu apa? Karena setelah bergabung dengan Puskopit Manggarai tadi, grafik kenaikan anggota dari KSP Kopit Manggarai itu semakin meningkat. Oke, kira-kira Puskopit Manggarai itu apa dan juga apa saja sih manfaatnya dari bergabung di Puskopit Manggarai ini? Baik, kita semua tahu bahwa kalau koperasi Mamarmo itu adalah koperasi primer. Koperasi primer itu adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang. Sedangkan Puskopit itu adalah koperasi sekunder. Ya, koperasi sekunder yang beranggotakan lembaga-lembaga. Jadi lembaga Mamarmo menjadi anggota di Puskopit. Puskopit itu adalah pusat koperasi kredit wilayah tingkat regional atau di daerah ini. Untuk kabupaten. Untuk kalau Puskopit Manggarai ini membawahi 3 kabupaten. Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Di atas Puskopit Manggarai ada yang namanya Induk Koperasi Kredit. Ya, jadi dia Puskopit tingkat nasional. Begitu. Itu yang namanya Inkopdit, kita biasa sebut Inkopdit. Jadi itu hanya untuk koperasi yang bergabung dalam gerakan koperasi kredit Indonesia. Jadi tidak semua koperasi tidak saya begitu ya, begitu. Kemudian tadi katakan apa memang manfaat sehingga berjuang sekali untuk bergabung dengan Puskopit. Terlalu banyak manfaatnya. Yang pertama sekali itu adalah pendampingan. Ya, kita didampingi untuk banyak hal, terutama kita yang pemula ini, entah di pembukuan, kemudian di pendidikan anggota dan lain sebagainya. Kemudian selain pendampingan juga pendidikan. Jadi di Puskopit itu kalau kita di primer manajemen kita memberi pendidikan kepada anggota kita, tetapi mereka lebih mendidik manajernya, karyawannya, pengurusnya, pengawasnya. Dengan tujuan apa? Supaya bisa mengelola lembaga keuangan yang namanya koperasi kredit di jalur yang benar. Selain itu, Kakak Cici, juga dengan bergabung dengan Puskopit Manggarai, kita ada satu produk yang menjadi kekuatan kita dalam gerakan yang namanya produk Daperma. Ya, dana perlindungan untuk anggota kita, ya, untuk anggota begitu. Nah, tentang Daperma ini mungkin dibicarakan pada topik lain, ya, karena panjang kalau kita berbicara tentang Daperma. Kemudian selain itu kita juga ada yang namanya SPD, silang pinjam daerah. Dengan kita bergabung ke Puskopit, kita bisa beli tanah untuk kantor. Baik Kakak Ceci usia mawar dari lahir sampai 18 tahun baru dia bergabung dengan Puskopit. Dan pada saat itu kita langsung mengajukan pinjaman beli tanah kantor ini. Karena kalau mengharapkan uang dari anggota itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kemudian mengharapkan keuntungan dari pengelolaan lembaga ini juga belum bisa. Maka kita mengajukan pinjaman dan kita mencicil. Setelah selesai membeli tanah Kakak Ceci, kita beli tanah kantor ini itu 2017. Kita cicil sampai selesai 2018. Kemudian lunas itu kita ajukan lagi pinjaman untuk membangun kantor ini. Kita mengajukan pinjaman senilai 2,5 M. Bisa dibayangkan begitu banyak manfaat. Begitu banyak manfaat. Sebelumnya kita kontrak.
tapi sekarang kita sudah punya kantor sendiri, dan saya merasa bahwa ini adalah suatu kebanggaan yang besar bagi saya sebagai seorang manajer. Oke, Baik. Ya. Dan ini juga menjadi bukti nyata bagaimana pencapaian lembaga KSP Kopi Norway dari UBSB jadi operasi sifat pinjam, perubahan nama dan lain sebagainya. Dan sepak terjangnya Dengan baik. Terima kasih banyak Ibu Dewi sudah menjelaskan tentang perintisan awal lembaga ini sampai dia bergabung dan juga sampai dia bisa berkembang sampai saat ini. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Saat ini Ibu menjabat sebagai seorang manajer pimpinan di lembaga keuangan ini. Tentunya tidak mudah. Ada banyak sekali rintangan yang sudah Ibu lalui dari tahun ke tahun. Kira-kira bisa diceritakan kira-kira yang menjadi tantangan dalam mempertahankan lembaga ini. Kalau kita berbicara soal mendirikan, ya itu hal yang mudah. Tetapi soal mempertahankan dan mengembangkan sebuah lembaga, dan di setiap tahunnya selalu muncul lembaga-lembaga lain yang lain. Kira-kira sebagai seorang manajer, tantangan dan juga cara Ibu untuk mengatasi semua persoalan yang ada itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Kakak Cici. Saya tidak menjawab langsung ya, tapi saya mau mengatakan bahwa sebelum saya menjadi manajer, saya jadi pengurus dulu. Nah, begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nama orang-orang yang saya sudah sebut di kepengurusan awal. Kemudian pada tahun buku untuk 2001 sampai dengan 2003, saya dipilih menjadi, kalau tadi awal saya bendahara, saya dipilih menjadi ketua pengurus. Waktu itu ya. Waktu itu saya belum jadi ketua pengurus, saya jadi wakil. Ya, ketuanya waktu itu Pak Yosef Sudarso. Kemudian di tengah perjalanan Pak Yosef Sudarso pindah tugas karena pekerjaan pokoknya dia di Labuan Bajo, maka hasil keputusan erat lagi bahwa saya diangkat menjadi ketua pengurus. Ya, jadi waktu itu dari 2001 sampai dengan 2003, masa transisinya di 2002, saya ketua pengurus, Hieronymus Suhardi itu wakil, kemudian Ibu Ernestina itu bendahara. Gitu. Kemudian dari 2004 sampai dengan 2007, saya terpilih lagi sebagai ketua pengurus. Ya, saya ketua pengurus selama 2 periode menjadi ketua pengurus ya. Boleh dibilang sejak karena saya berkecimpung di kepengurusan terus. Ya, sejak dia dinyatakan berdirinya, begitu. Sejak 1998 saya berkecimpung di situ. Kemudian dari 2004 sampai dengan 2007, Pak Hiro Suhardi juga pindah kerja keluar wilayah Manggarai, maka waktu itu masuklah Pak Mikael yang sekarang kita punya kepala bagian kredit. Maka waktu itu dari 2004 sampai 2007 itu saya ketuanya, Pak Mikaelnya itu adalah sebagai sekretaris waktu itu, kemudian tetap Ibu Nestin sebagai bendahara begitu. Kemudian kita berbadan hukum tadi 2007, mulai diskusi waktu itu. Karena sekarang sudah berbadan hukum, kita harus pisahkan antara pengurus dengan pengelola. Tetapi keputusan erat waktu itu, saya ingat erat tadi Asunda kecil disampaikan bahwa karena kita baru berbadan hukum, jangan terlalu lompat jauh. Jadi biarkan saja tetap pengurus Ibu Dewi, Sekretaris Pak Mikael, dan bendahara Ibu Nesti. Pada rapat anggota tahun buku 2011, waktu itu kita memang sudah dibahas secara internal dalam pengurus, bahwa kita harus pisah dengan jelas antara kepengurusan dan pengelola. Begitu. Maka waktu itu di rapat buku 2011 kita memilih pengurus baru. Dan waktu itu ketuanya adalah Kakak Jeli, Sylvester Aden Mujahud, wakil ketuanya Bapak Stanis. Jadi tetap waktu itu kita utamakan orang muda. Jadi wakil ketuanya Bapak Stanis, kemudian sekretarisnya Ibu Justina Nwet,
kemudian bendaharanya Ibu Maria Siti, dan anggota pengurusnya Pak Leo Bisa. Sedangkan pengawasnya itu adalah waktu itu Tante Maria Noe sendiri, ya, dibantu oleh Pak Lodro dan Pak Eman. Itu untuk periode 2012 sampai dengan 2014, begitu. Dan saya langsung dikeluarkan SK oleh ketua waktu itu sebagai manajer, dan Pak Mik sebagai kepala bagian kredit, belum disebut kepala waktu itu, bagian kredit, dan Ibu Nestin sebagai bagian keuangan. Kemudian kita waktu itu masa kepengurusan 3 tahun. Kemudian dipilih lagi untuk 2015 sampai dengan 2014, diganti lagi kepengurusan itu, tetapi di manajemennya tetap kami. Ya, kami 3 ditambah dengan masuk sudah itu masuk Ibu Pak Leo, Pak Leo itu 2015, Ibu Ellen itu 2016, Pak John itu 2017. Begitu saya, ya. Kemudian di 2019 sampai dengan 2023 itu kita punya kepengurusan baru yang ketuanya Pak Yos, kemudian wakilnya itu Kakak Jeff, kemudian dia punya bendara Kak Rucik, dan dia punya sekretarisnya Kakak Armin, dan anggotanya Pak Marcel, pengawasnya Pak Simon, kemudian anggota pengawasnya itu Pak Buni dengan Kakak Oleh. Saya melihat Kakak Ceci kepengurusan di periode 2019 sampai luar biasa. Sangat-sangat luar biasa, dan kepengurusan ini menghasilkan satu angkatan baru, khususnya di karyawan. Ya. Dan itu setelah kita memiliki kantor, begitu. Setelah kantor baru, setelah ada kantor baru, kita merasa bahwa kita butuh karyawan. Tidak bisa hanya 5-6 orang ini, begitu. Sehingga kita lakukan proses untuk pemilihan seleksi penerimaan karyawan baru, begitu Pak Ceci. Itu tahapan sebelum menjadi seorang manajer. Iya. Kita kembali. Ya, saya belum menjawab. Belum menjawab yang tentang kira-kira tantangan. Tantangan selama menjadi seorang manajer, dan juga bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Baik, terima kasih Kakak Cicik. Tantangan yang terbesar yang saya lihat selama saya dipercayakan sebagai manajer ini ada 2 bagian besar, yaitu dari dalam dan juga dari luar. Dari dalam internal kita, lembaga, saya melihat di partisipasi sebagai anggota. Di undang-undang tentang koperasi bahwa pemilik koperasi itu adalah anggota. Fungsi anggota itu ada 2 fungsi utamanya, yaitu sebagai pemilik dan pengguna. Saya melihat di sini sebagai suatu tantangan adanya kurangnya pemahaman anggota bahwa lembaga yang megah ini adalah milik saya. Sebagai pemilik, berarti saya harus bisa merawatnya, memeliharanya. Bahwa tidak semua anggota Kakak Ceci, tidak. Ya, ada anggota kita yang tingkat partisipasinya kurang baik. Berarti kesadaran akan sebagai pemilik itu total, ya. Belum total, ya. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa sebagai pemilik dia belum total? Kita lihat dari tingkat partisipasi dalam membayar simpanan wajib. Karena yang membesarkan lembaga ini kan kita. Dari mana? Uang yang kita bayar. Uang apa? Dalam bentuk simpanan wajib terutama. Belum berbicara soal tabungan lain-lain. Simpanan wajib saja yang merupakan kewajibannya, dia tidak tahu. Begitu. Itu salah satunya. Yang kedua faktor, ya. Kemudian belum berbicara lain soal usaha dan lain sebagainya. Yang kedua, masih sebagai anggota yang adalah pemilik. Perannya tadi sebagai pengguna. Apa itu pengguna? Dia memanfaatkan pelayanan di koperasi ini untuk bisa meminjam, mengembangkan usahanya dan lain sebagainya. Banyaklah, bukan hanya untuk mengembangkan usaha, banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa ditolong oleh koperasi.
Sayangnya ada anggota kita yang entah, padahal kita sudah buat pendidikan terus sudah meminjam. Bulan pertama baik, bulan kedua baik, bulan ketiga mulai mundur, bulan keempat mulai tidak lihat batang hidup, bulan kelima mulai dia minta der. Tahu minta der kecil? Mundur teratur tanpa perintah, hilang dia. Dan apa yang kita buat kalau hilang kita kejar. Ya kita kejar, karena ini bukan uangnya saya, bukan uangnya karyawan, tapi uang kita semua yang sekarang. Kakak Ceci, jumlah anggota Mawar itu per 31 Agustus itu sudah 6.101. Luar biasa. Dengan aset kita memang masih kecil 32M. Jadi itu tantangan dari dalam. Masih banyak juga soal bagaimana ciri khas anggota kita, ya. Tidak perlu saya bahas, tapi secara umum dalam hal fungsinya sebagai anggota, dua peran ini kadang tidak dijalankan dengan baik. Masih ada kemunduran dari Masih ada. Kemudian dari luar Kakak Cici, banyak persaingan di antara kita. Yang namanya lembaga keuangan, kan? Nah, persaingan. Apakah persaingan itu di dalam gerakan kita sendiri, ataukah juga di luar? Ada juga yang namanya orang bilang ada koperasi yang katanya koperasi, padahal bukan koperasi. Kita biasa sebut dia memakai baju koperasi, tapi dia tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi. Itu juga menjadi tantangan buat kita. Ya, banyaklah Kakak Ceci, tetapi bagi saya, puji Tuhan, umurnya Mawar Moe sampai dengan hari ini sudah 26 tahun lebih. Yang paling pertama mungkin itu menjadi salah satu brandnya Mawar Moe adalah ramah. Ramah. Kemudian yang kedua, pendekatan. Ada anggota yang misalnya yang tidak ingat lagi kewajibannya. Biasanya saya mengirim surat cinta. Saking cintanya saya kepada anggota, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu saya mengetuk. Diingatkan. Ya, itu cara saya. Kemudian yang kedua, transparan. Mawar Moe itu terkenal dengan transparan. Orang tanya bagaimana saudara, kita jelaskan ini begitu. Ya memang luar biasa. Tadi saya sempat sampaikan, itu juga salah satu manfaat kita bergabung dengan Puskopdit. Iya, dengan bergabung dengan Puskopdit, kita sekarang menggunakan satu aplikasi yang luar biasa. Kita baru menggunakan aplikasi yang namanya Sikopdit, itu 2016. Sistem informasi keuangan anggota maupun data tentang anggota. Semua tinggal klik, semua keluar. Kau bayangkan anggota di luar kita mulai tulis pakai tangan satu persatu isi buku anggota. Jadi ya Tuhan, saya tidak bisa bayangkan. Ya, begitu. Kemudian di 2021 kan kita sudah 22. Kita sudah, kalau dulu kita Sikopdit lebih ke offline. Sekarang kita dengan online. Ya, di mana saja kita bisa lakukan transaksi. Yang penting dengan programnya. Tambah lagi untuk kalian orang muda, kita sekarang menggunakan satu aplikasi yang berbasis Android itu, yang namanya Kubispay. Ya Kakak Cici, selain kita dengan menggunakan itu yang namanya Sikopdit tadi, kita juga menggunakan satu aplikasi yang luar biasa menurut saya untuk menjawab kerinduan anak-anak muda. Maka kita menggunakan satu aplikasi yang namanya Kubispay. Apa itu aplikasi Kubispay? Itu aplikasi yang diinstal di smartphone kita masing-masing, ya. Jadi kita sebagai anggota dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa mencek atau mengetahui kita tuh kalau kita malas transaksi, kita bisa lihat, oh pinjaman modal saya sekian, pinjaman saya sekian, sisa utang saya dari rumah saja. Kalau misalnya saya mau membayar, saya punya uang di Sibuan, saya tinggal melakukan transaksi dari rumah saja. Tidak harus datang ke kantor. Tapi tentang aplikasi Kubispay ini Kakak Cici, alangkah baiknya kita bahas pada topik berikutnya. Cici, kalau kita sudah dibantu dengan aplikasi yang kita gunakan, saya sekali lagi sangat bersyukur kepada pengurus yang baru ini
yang sudah melakukan tahapan seleksi penerimaan karyawan baru. Saya sungguh-sungguh merasakan manfaat penerimaan karyawan baru dengan seleksi yang ketat. Betul-betul menghasilkan karyawan yang hebat dan luar biasa yang mendukung pekerjaan saya. Itu Kakak Cici. Jadi mereka adalah orang-orang muda yang sangat luar biasa. Ya, selain cerdas, mereka bukan basic dari akuntansi, tidak, tetapi mereka punya kemauan untuk belajar dan mau belajar. Sehingga sekarang mereka menjadi anak-anak saya. Selanjutnya, saya ingin mendengar secara langsung dari Ibu. Kira-kira dampak nyata yang Ibu rasakan selama ini dari bergabung di KSP Kopdik Mawarmoe. Dampaknya terlalu banyak. Kadang kalau saya merenung, Tuhan, karya Tuhan ini luar biasa. Ya. Dan saya bisa menyimpulkan pada akhirnya saya melihat bahwa pilihan saya untuk bekerja di lembaga ini juga karena campur tangan Tuhan, kekuatan Tuhan. Ya. Di sini manfaat yang paling saya rasakan, saya akhirnya banyak sekali teman, banyak keluarga di mana-mana, Relasi dengan orang banyak sekali. Ya. Kemudian ya untuk di dalam ukuran untuk keluarga saja, ya, saya punya anak Kakak Cici dan 5 orang itu, 3 orang itu sudah jadi sarjana semua. Ya. Semua berkat Mawarmoe. Kami ini kan orang swasta. Siapa yang bisa percaya kita untuk pinjam di lembaga keuangan lebih besar? Apa jaminan? Tetapi karena kita berkooperasi, kekuatan kita adalah saling percaya. Saya bisa membiayai 3 orang anak saya menjadi sarjana sekarang. Ya. Walaupun semenjak mereka kuliah itu saya, puji Tuhan, saya tidak pinjam. Tetapi karena saya sudah menabung dari sejak mereka TK, ya, sehingga pas mereka kuliah tinggal kita ambil. Kemudian yang berikut Kakak Cici yang paling saya rasa sekali itu adalah saya bisa membangun rumah itu. Kemudian saya bisa membeli tanah, saya bisa membeli sampah, ya, tanah lahan kering, dan juga saya bisa beli sampah. Saya bisa membeli dump truck. Begitu. Ya. Begitu banyak manfaatnya. Dan yang paling rasa sekarang manfaat langsung ke saya, dengan kerja di sini saya dibayar. Saya bisa membiayai kehidupan anak-anak saya, menopang penghasilan suami. Sehingga benar, kalau perempuan itu adalah silibong. Begitu. Ya. Banyak sekali manfaatnya Kakak Cici. Baik, terima kasih Bu Dewi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bagaimana dampak atau hal positif yang Ibu dapatkan ketika Ibu bergabung di KSP Kopdik Mawarmoe. Dan kalau saya petik, benar-benar di Mawarmoe kita bukan hanya berbicara soal simpan pinjam semata, tetapi dengan sendirinya hukum cinta kasih yang biasa Ibu gaungkan kepada kami anak-anak muda yang ada di kantor itu terlaksana dengan sendirinya. Bagaimana kita bisa menolong orang lain, membantu orang lain yang sangat-sangat membutuhkan, dan kita sendiri pun merasa ditolong. Baik. Selanjutnya Ibu, setelah bergabung dan juga berkecimpung di dunia koperasi, terlebih khusus di lembaga KSP Kopdik Mawarmoe, tentunya Ibu sudah begitu banyak pengalaman. Dan saat ini bisa Ibu sharing ataupun bisa Ibu sampaikan kira-kira pesan-pesan terlebih khusus di dalam dunia berkooperasi kepada semua penonton YouTube channel KSP Kopdik Mawarmoe, terlebih khusus yang menonton podcast kita saat ini. Terima kasih Kakak Cici. Halo teman-teman atau siapapun yang pada saat ini menonton acara kami Mawarmoe Podcast. Satu pesan saya, mari bergabunglah dengan koperasi. Karena di koperasi kita bisa menolong dan kita bisa ditolong.
terlalu banyak manfaat untuk bergabung dengan koperasi. Saya tadi hanya sampaikan sekilas saja dengan Kakak Ceci, tetapi kalau kita bergabung dengan koperasi begitu banyak manfaatnya. Ya. Jadi, oke, teman-teman, mari bergabung dengan koperasi. Secara khusus, bergabunglah dengan Mawar Moi. Mawar Moi itu nomor 1 dan luar biasa. Oke teman-teman, demikianlah bincang-bincang sekitar koperasi hari ini. Semoga topik pembicaraan kami soal berjodoh dengan koperasi bisa memberikan nilai positif bagi teman-teman semuanya. Nantikan podcast episode 2 kami tentang manfaat koperasi bagi generasi milenial, khususnya buat kita nih yang generasi sandwich. Oke, demikian video kami. Jangan lupa klik like, share, and subscribe supaya kamu bisa update video-video terbaru dari YouTube channel KSP Kopdit Mawar Moi. Bye bye and thanks for watching.